Selamat pagi, Fraterio dan Diakon Rahmat. Sebelum kita melanjutkan topik pembahasan kita dalam kursus Adudendas ini, saya mau menanggapi secara detail pertanyaan dari Fraterio di dalam pertemuan kita hari kedua. Dalam pertemuan itu, Fraterio bertanya apakah antara anak perempuan tiri dengan bapak tiri boleh saling menikahi atau tidak boleh. Padahal di antara mereka tidak ada hubungan darah. Nah, sebenarnya pertanyaan ini berkaitan dengan hubungan semenda. Karena antara anak tiri dengan orang tua tiri timbul hubungan semenda di antaranya. Dan kita tahu sendiri salah satu halangan perkawinan yang menggagalkan adalah hubungan semenda. Hal itu bisa kita baca di dalam kitab hukum kanonik, misalnya kanon 1092 atau juga bisa kita baca di dalam kanon 109. Nah, pertanyaan Fraterio itu begini. Ada seorang janda bernama Claudia, suami meninggal dan memiliki seorang anak gadis berusia 21 tahun bernama Kiara. Claudia menikah sah dengan pria single Katolik bernama Fotus. Berarti kan Claudia ini kan janda berarti kan? Sudah punya anak bernama Kiara. Lalu menikah sah dengan pria single Katolik bernama Fotus. Namun setelah 3 tahun hidup sebagai suami istri, Claudia meninggal dunia. Berarti tinggal Fotus sebagai bapak tiri dan Kiara sebagai anak perempuan tiri. Pertanyaan, apakah Fotus yang adalah bapak tiri boleh menikahi Kiara yang notabene anak perempuan tiri? Karena keduanya tidak terikat hubungan darah. Nah, ini kemarin ya ditekankan oleh Fraterio soal hubungan darah ini. Apakah di antara keduanya memiliki hubungan semenda? Kan begitu kan? Maka kalau kita perhatikan, kalau kita jawab secara singkat, tidak boleh saling menikahi di antaranya, gitu ya. Antara anak perempuan tiri dengan bapak tiri. Tidak boleh saling menikahi. Maka antara Fotus yang adalah bapak tiri dengan Kiara yang adalah anak perempuan tiri tidak boleh saling menikahi. Karena di antara mereka ya sudah timbul hubungan semenda. Karena Fotus pernah menikah sah dengan ibunya Kiara yang bernama Claudia. Ya. Jadi di antara mereka sangat jelas ada hubungan semenda atau afinitas. Nah, untuk mendalami secara lebih detail terkait dengan hubungan semenda ini, maka marilah kita lihat dasar-dasarnya. Ya, tentu saja dasarnya adalah kitab hukum kanonik, ya, kanon 109 dan kanon 1092, dan nanti juga bisa kita lihat di dalam Alkitab. Ada dasarnya dalam Alkitab. Salah satunya adalah kitab Imamat bab 18 ayat 1 sampai 18. Tidak boleh ya saling menikahi jika mereka terikat dengan hubungan semenda. Ya, tidak boleh. Misalnya antara mertua dengan menantu, menantu dengan mertua, ya, antara bapak tiri dengan anak perempuan tiri, atau antara ibu tiri dengan anak laki-laki tiri. Tidak boleh saling menikahi, kan begitu. Sebenarnya di dalam kitab Imamat 18 ayat 1 sampai 18 itu juga terkait dengan larangan ya menikahi di antara mereka yang memiliki hubungan darah. Ya, dilarang dalam kitab suci. Nah, saya minta Fraterio untuk membaca pertama-tama kanon 109 itu. Kita dengarkan. Kanon 109, poin pertama. Hubungan semenda atau afinitas timbul dari perkawinan yang sah, walaupun
walaupun tidak konsumatum dan berlaku antara suami dan orang yang mempunyai hubungan darah dengan istrinya. Demikian juga antara istri dan orang yang mempunyai hubungan darah dengan suaminya. Ya, Lalu yang kedua, hubungan semenda dihitung demikian, sehingga orang yang mempunyai hubungan darah dengan suami merupakan keluarga semenda istri dalam garis dan tingkat yang sama, dan sebaliknya. ya. Jadi kalau kita melihat kanon 109 itu, di situ kita pahami pengertian dari hubungan semenda itu atau afinitas, yaitu hubungan kekerabatan yang timbul dari perkawinan yang sah. Ya, kendati belum konsumatum, tapi perkawinan itu sah. Dan hubungan kekerabatan itu tidak hilang karena kematian pasangan. Tidak. Ya. Berarti antara suami dan orang yang mempunyai hubungan darah dengan istrinya, atau antara istri dan orang yang mempunyai hubungan darah dengan suaminya. Jadi misalnya ya, menantu ya memiliki hubungan semenda dengan orang tua dari pasangannya. Maka misalnya ya suami yang adalah menantu ya, menantu pria memiliki hubungan semeda dengan orang tua dari istrinya yang disebut sebagai mertua ya, bapak mertua atau ibu mertua. Begitu ke sebaliknya, istri yang adalah menantu perempuan memiliki hubungan semeda dengan orang tua suaminya. Mertuanya berarti kan ya, bapak mertua dan ibu mertua. Ini ya hubungan semenda dalam garis lurus ya, baik ke atas maupun ke bawah. Sedangkan hubungan semenda dalam garis menyamping itu ya, berarti misalnya dengan ipar ya, dengan saudari ipar atau dengan saudara ipar dalam hukum gereja ya, hubungan semenda dalam garis menyamping tidak termasuk halangan perkawinan. Yang penting mereka dalam status liber ya, tidak terikat dengan hubungan perkawinan atau ikatan perkawinan ya, tidak terikat dengan ikatan perkawinan, status liber, maka tidak terjadi yang namanya halangan perkawinan di antaranya ya, boleh saling menikahi ya. Jadi Berarti kalau maaf, yang ya, tadi anak tiri dan ibu tiri, berarti itu masukannya semeda garis lurus ya, sama dengan menantu dan mertua. iya, semeda garis lurus. Karena kan termasuk apa namanya itu anak tiri dari istri atau dari suami. Kalau sebelumnya pernah menikah dan menjanda atau pernah jadi duda kan begitu. Jadi itu kan garis lurus ke bawah. Kalau anak tiri kan itu. Jadi bapak tiri memiliki hubungan semeda garis lurus ke bawah dengan anak tirinya. Begitu juga ya, ibu tiri punya hubungan semeda garis lurus ke bawah dengan anak laki-laki tirinya. Ya. Itu. Jadi itu ya. Nah, silakan dibaca Kanon 1092. Kanon 1092. Hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat. Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya dalam garis lurus ya tingkat manapun menggagalkan perkawinan. Ya, hubungan semenda dalam garis lurus ya tingkat manapun menggagalkan perkawinan. Ya, papa tiri dengan anak tiri, ya bahkan dengan cucu itu punya apa namanya itu hubungan semeda dalam garis lurus, dan karena itu menggagalkan perkawinan gitu ya. Jadi mirip-mirip seperti hubungan darah itu sebenarnya kan, walaupun hubungan semenda ini timbul karena perkawinan yang sah itu.
Maka seperti yang sudah saya tegaskan tadi, hubungan semenda dalam garis menyamping tidak termasuk halangan perkawinan. Yang penting punya status liber, ya, dengan kakak ipar, dengan adik ipar, ya, itu garis menyamping, ya, hubungan semenda dalam garis menyamping, itu ya. Jadi saya rasa ini sudah sangat jelas ya. Jadi sehingga kalau ke depan ada kasus perkawinan terkait dengan hubungan semenda ini, lalu bisa dijelaskan dengan baik. Nah, saya mau menjelaskan secara detail ya, garis-garisnya itu loh. Kita lihat ya, hanya sekilas saja. Nah, ini kan, kalau kita perhatikan ya, bagian ini, halangan perkawinan hubungan semenda garis lurus antara menantu dengan mertua. Jadi misalnya ada satu keluarga, ya, istri Flora, lalu suaminya Titus, memiliki anak bernama Fotus. Ini satu keluarga ya. Lalu ada keluarga kedua, istri Julia, suami Matteo, memiliki anak gadis bernama Claudia. Kemudian Claudia menikah dengan Fotus, ya, menikah dengan Fotus. Claudia ya memiliki orang tua mertua kan, berarti kan, bernama Flora dan Titus. Sedangkan Fotus memiliki ya mertua bernama Julia dan Matteo. Ya kan? Nah, maka Fotus ya yang adalah menantu pria tidak boleh menikahi ibu mertuanya kalau seandainya Matteo ini sudah wafat, ya. Nggak boleh. Begitu juga Julia tidak boleh menikahi ya Fotus yang adalah menantu laki-lakinya. Gitu kan? Nah, lalu sebaliknya juga sama. Kita lihat posisi Claudia sekarang. Ya. Claudia tidak boleh juga menikahi Titus. Karena Titus adalah bapak mertuanya. Ya kan? Dan Titus yang adalah bapak mertua tidak boleh menikahi Claudia. Karena Claudia adalah anak menantunya, gitu ya. Kalau seandainya Fotus ini sudah meninggal misalnya kan, tidak boleh saling menikahi di antaranya. Karena sudah timbul halangan hubungan semenda dalam garis lurus, gitu ya. Itu. Nah, kita lihat apa namanya tuh yang berikut ya. Halangan perkawinan hubungan semenda garis lurus bapak tiri dan anak perempuan tiri. Sebenarnya tadi kita sudah menjelaskan ya di awal ya. Nah, ini contohnya ya. Misalnya ya, Franco suami menikah dengan Claudia. Berarti ini perkawinan pertama Claudia. Mereka memiliki anak bernama Chiara. Tadi dalam pertanyaan Fraterio itu berusia 21 tahun kan? Tapi dalam perjalanan waktu Franco meninggal ya. Suami pertama dari Claudia meninggal. Berarti Claudia menjadi janda karena suaminya meninggal. Tetapi Claudia memiliki anak perempuan. Oke. Suatu ketika Claudia bertemu dengan Fotus, lalu mereka berpacaran dan akhirnya melangsungkan perkawinan yang sah. Berarti ini perkawinan kedua Claudia. Oke ya. Tetapi pada perjalanan waktu Claudia ini meninggal. Pertanyaannya, apakah Fotus yang adalah bapak tiri boleh menikahi Chiara yang adalah anak perempuan tiri? Jawabannya tidak boleh. Ya kan? Karena antara Fotus dengan Chiara terikat hubungan semenda. Garis lurus. Ya, bukan garis menyamping, tapi garis lurus.
Ya. Foetus memiliki hubungan semenda garis lurus ke bawah dengan Kiara. Kiara memiliki hubungan semenda dalam garis lurus ke atas dengan Foetus. Ya. Maka tidak boleh saling menikahi di antaranya. Bahkan kalau seandainya Kiara ini memiliki anak gadis, berarti kan cucu dari Claudia, berarti kan? Ya. Ya. Lalu cucu tiri dari Foetus ya. Ya, cucu tiri dari Foetus tidak boleh juga. Foetus menikahi cucu tirinya itu. Karena ini masih garis lurus ke bawah. Itu. Jadi tidak boleh saling menikahi, ya. Nah, ini perlu diberi katekese ya kepada umat kita, karena di dalam kultur kita kan masih ada yang memperbolehkan secara kultural kan perkawinan di antara mereka yang terikat hubungan semenda itu. Itu dalam garis lurus maksudnya ya. Kalau dalam garis menyamping ya tidak menjadi halangan perkawinan. Itu ya. Jadi ini saya tegaskan di bawah ini. Jadi ketika suatu saat kalau dia meninggal dunia, Foetus tidak boleh menikahi Kiara karena Kiara adalah anak tirinya. Terkena halangan semenda garis lurus. Kan begitu. Itu. Nah, lalu kita lihat berikutnya ya. Ini dengan ibu tiri dan anak laki-laki tiri. Halangan perkawinan hubungan semenda garis lurus ya antara ibu tiri dengan anak laki-laki tiri. Nah, ini contoh ya. Victoria ini istri menikah dengan Foetus, suami. Berarti ini perkawinan pertama Foetus. Memiliki anak yang bernama Marco. Dalam perjalanan waktu, ibunya Marco yang bernama Victoria meninggal dunia. Oke. Kemudian Foetus melangsungkan perkawinan yang sah dengan Claudia. Oke ya. Ini berarti perkawinan kedua dari Foetus. Dalam perjalanan waktu, Foetus ini meninggal dunia. Foetus adalah orang tua atau ayah dari Marco. Pertanyaannya, apakah Marco yang notabene sebagai anak laki-laki tiri boleh menikahi Claudia yang merupakan ibu tirinya? Tidak boleh. Ya sama seperti tadi kan, antara Kiara dengan Foetus. Itu kan? Nah, sekarang antara Marco dengan Claudia tidak boleh karena terikat hubungan semenda garis lurus ke atas dan ke bawah. Jadi ketika suatu saat Foetus meninggal dunia, Claudia tidak boleh menikahi Marco karena Marco adalah anak laki-laki tirinya, terkena halangan semenda garis lurus. Jadi sangat menarik sebenarnya kalau diperhatikan, gitu ya, mengenai hubungan semenda ini, ya, sangat menarik. Dan di dalam banyak kultur ya kita di Indonesia masih memperbolehkan ya itu. Tapi sebenarnya dalam hukum gereja tidak boleh, gitu ya. Dan bukan hanya dalam hukum gereja, tetapi juga di dalam kitab Imamat ya, bab 18 ayat 1 sampai 18. Nah, penjelasan yang saya sampaikan ini bisa dibaca ya di dalam buku-buku tafsiran kitab hukum kanonik ya. Secara khusus tafsiran terhadap kanon 109 dan kanon 1092. Saya punya filenya ini. Jadi buku-buku ini saya punya filenya. Jadi kalau suatu saat kalian mau, saya juga bisa mengirim ya, mengirimkannya kepada para frater ya. Yang pertama itu adalah Exegetical Commentary on the Code of Canon Law. Ya, bisa melihat volume pertama karena Kanon 109 itu dibahas di dalam volume pertama ini. Ya, sedangkan di dalam volume ketiga bagian 2 itu dibahas mengenai Kanon 1092. Ya.
bisa dibaca ya. Dan juga di dalam buku ini, New Commentary on the Code of Canon Law ya. Saya punya bukunya di sini ya, di Roma ini. Saya punya filenya, tapi saya juga punya hard copy-nya ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan, Fraterio? Terima kasih atas penjelasannya, Ya. sudah sangat jelas.